Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halaman berapa? Taksim khabar ahad. Ya, halaman berapa? Halaman 32 sini. Oh, 37. Di sini 32 ya? Di sini 32. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Tsani Al-Khabarul Maqbuluh. Pasal yang kedua tentang khabar maqbul. Al-Mabhasul Awwal Aqsamul Maqbuli, Al-Mabhasul Tsani Taqsimul Maqbul ila ma'mul bihi wa ghair ma'mul bihi. Pembahasan yang pertama tentang macam-macam hadis maqbul. Pembahasan yang kedua tentang pembahasan hadis maqbul, pembagian hadis maqbul terhadap bahwa hadis maqbul itu ada yang diamalkan dan ada yang tidak diamalkan. Yang tidak diamalkan misalnya dinasah hukumnya, misalnya nikah mut'ah dinasah hukumnya. Al-Mabhasul Awwal, pembahasan yang pertama, Aqsamul Maqbul. Yuqsamul maqbulu, dibagi al-maqbulu hadis maqbul dibagi bin nisbati ila tafawuti maratibihi, bin nisbah dengan melihat ila tafawuti maratibihi terhadap perbedaan tingkatannya, ila qismain ra'isaini ada dua bagian pokok, huma sahihun wa hasanun, adalah hadis hasan dan hadis sahih dan hadis hasan. Jadi hadis maqbul ini dilihat dari perbedaan martabahnya ada dua, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Perbedaan martabat. Iya, nanti dijelaskan. Wa kullu minhuma yuqsamu ila qismain huma lidzatihi wa li ghairihi. Wa kullu minhuma, keduanya yuqsamu dibagi ila qismain, ada dua bagian, huma lidzatihi karena zatnya, wa li ghairihi dan karena selainnya. Fa ta'uluh, maka sampai atau kembali aqsamul maqbulih, pembagian hadis maqbul fin nihayati, pada akhirnya setelah dilengkapkan semua menjadi ila arba'ati aqsamin, menjadi 4 bagian. Wahia, yaitu sahihun lidzatihi, satu hadis sahih lidzatihi, kedua hasanun lidzatihi, hadis hasan lidzatihi, ketiga sahihun li ghairihi, hadis sahih li ghairihi, keempat hasanun li ghairihi, hasan li ghairihi. Wa ilaika bahthu hadhil aqsami tafsilan. Sekarang sampai pada perinciannya. As-sahihu, hadis sahih adalah, ta'rifuhu, definisinya, lughatan, secara bahasa, secara literlek. As-sahihu diddus saqimih, sahih itu adalah lawan dari sakit. Jadi sahih itu berarti sehat. Kalau dicari di kamus, sahih sehat. Wa huwa haqiqatun fil a'sami majazun fil hadithi wa sairil ma'ani. Sahih itu adalah hakikat. Hakikat nanti di bab di balaghah itu ada hakikat, ada kinayah nanti. Ini hakikat dan majaz, ada majaz. Hakikat fil ajsami. Jadi sahih itu bagi badan. Maksudnya gimana? Ini secara bahasa. Secara bahasa. Secara bahasa artinya kalau di kamus atau awal pengambilan kata sahih itu. Jadi istilahan matta salasanaduhu binaqlil adli dhabiti an mithlihi ila muntahahu min ghairi syudzudin wala illatin. Ma adalah hadis ittasalah yang bersambung sanaduhu, sanadnya, binaqlil adli, dengan
trans atau dengan pemindahan orang yang adil, ad-dhabit yang dhabit, yang hafalannya kuat, an mithlihi, dari orang yang sama yaitu dengan adil dan dhabit, ila muntahahu, sampai selesainya ma, min ghairu syudzudin, tanpa syadz, wala illatin, dan tidak illatan. Jadi ini hadis yang sanadnya muttasil. Kamu masih ingat hadis makbul gak? Hadis makbul. Hadis apa? Hadis mutawatir. Mirip-mirip hadis mutawatir. Mattasalah sanaduhu. Binaklil adli. Binaklil adli ini artinya, nakli itu artinya pemindahan hadis dari satu orang ke orang lain. Nakluh namanya perpindahannya. Al-adli Orang adil. orang adil. Adil artinya dia tidak fasik berarti. Dhabit hafalan banyak. Ya. An mislihi ila. An mislihi itu artinya dari orang yang sama, artinya dari satu yang meriwayatkan itu semuanya adil dhabit terus itu setiap martabatnya. Ila muntahahu. Ila muntahu, sampai selesai semuanya. Sampai selesai. Sampai akhir dari apa tuh? Dari hadis. Itu hadis makbul itu. Min ghairi syudzuzin wala illatin, tanpa ilah. Syarh ta'rif. Ishtamalat ta'rifu as-sabiqu ala umurin yajib tawaffuruha hatta yakuna al-hadithu sahihan. Ishtamalat ta'rifu as-sabiqu, definisi di atas sabik. Ishtamala mencakup ala umurin, mengenai beberapa hal yajib tawaffuruhu, yang wajib tersedia, hatta yakuna al-hadithu, sehingga sebuah hadis sahihan, menjadi sahih. Wa hadhil umuruh, hal tersebut adalah pertama, ittisalus sanadih, ini khabar, mubtada'nya hamzah ini. Ittisalus sanadih, muttasil sanadnya. Wa ma'nahu, artinya yang dimaksud muttasil sanadnya itu anna kulla rawi min ruwatihi qad akhadhahu mubasharatan amman faqahu min awwalis sanadi ila muntahahu. Anna kulla rawin, bahwa setiap perawi, ngerti perawi? Min ruwatihi, dari para perawi hadis, qad akhadhahu, benar-benar menerima, mubasyaratan, secara langsung, amman faqahu, dari orang yang di atasnya. Jadi kalau dibuat chart gitu, bagan dari atas ke bawah, jadi langsung. Tidak ada yang tidak ada yang kelewat, kan kadang begini nih, dari sini ke sini kan. Nah ini jadi langsung, ini langsung ke sini, ini langsung ke sini. Jadi di sini tidak ada yang terlewat ke sini. Kalau nanti ada yang terlewat misalnya satu, ini nanti lain artinya, tidak mutasil dia. Nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi dari sini ke sini bersambung. Jadi ini langsung ke bawahnya, nah langsung ke atas, ini ke atasnya gitu. Kalau dari sini misalnya lompat ke sini, atau sini lompat ke sini, atau sini lompat, nah berarti dia tidak mutasil namanya. Tapi berurut maksudnya berarti? Ya, berurut. Maksudnya berurut itu paham nggak begini nih? Jadi ini tidak lompat ke sini. Ini misalnya lompat, kalau lompat dari sini ke sini sampai ada dua yang tertinggal, nanti ada pembahasan tersendiri. Perlahan berarti maksudnya gitu ya? Kenapa? Perlahan. Bukan perlahan, tersambung. Sambungnya maksudnya perlahan gitu, maksudnya nggak langsung, jadi nggak langsung ke sini maksudnya kan? Iya, maksudnya dari sini ke sini. Iya, bertahap berarti. Nah, bertahap. Tapi maksudnya bersambung. Ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini, ini nyambung ke sini. Kalau dari sini misalnya Zaid nih. Ini Ammar, ini Bakar, ini Hindun. Kalau dari Hindun langsung ke Zaid, berarti kan ada yang terputus kan? Ini ketahuan nanti, ada penyelidikannya. Itu makanya hadis ini sulit. Jangan dibagi hadis cuma ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Nanti enggak belajar itu hadis begini. Kedua, adalatur ruwatih, adil, perawinya adil. Yang dimaksud adil apa?
inna kulla rawin, bahwa semua perawi min ruwatihi, dari para perawi hadis, ittasafa bikaunihi musliman. Ittasafah memiliki sifat bikaunihi musliman. Pertama yang dimaksud adil, muslim, baligh, akil, berakal, ghairu fasik, tidak fasik, ghairu mahrumil muru'ati, dan mempunyai muru'ah. Ini mempunyai muru'ah. Muru'ah kamu kemarin di akhlak ingat nggak yang muru'ah itu? Ini harus punya muru'ah. Yang dhabtur ruwatih, dhabit para perawinya. Yang dimaksud dhabit apa? Ai inna kulla rawin min ruwatihi kana tamadhabtih, sempurna dhabitnya. Imma dhabtu sadrin, baik dhabit dada artinya hafalannya kuat, au dhabtu kitabin, atau mempunyai tulisan. Walaupun dalam keadaan sedih, keadaan bahagia, dia tetap hafalannya nggak kurang. Keadaan lapar, keadaan tanpa pikir panjang, langsung tek. Itu dhabitnya sempurna. Jadi para perawi itu begitu. Yang kece adamus syudzudz, tidak syadz, yaitu alla yakuna al haditsu syadzan. Alla yakuna al haditsu, hadisnya syadzan, harus tidak syadz. Yang dimaksud syadz wa syudzudz, yang dimaksud syadz huwa mukhalafatu thiqati liman huwa awthaqu minhu. Hadis para perawi yang thiqah berbeda terhadap riwayat perawi yang lebih thiqah, lebih terpercaya. Yang adamul illati, tidak ada illat. Yang disebut illat alla yakunul haditsu ma'lulan, hadisnya tidak boleh ma'lul, tidak boleh ada illatnya. Yang dimaksud illat, wal illatu, yang disebut illat, sababun ghamidun khafiyun, adalah sebab ghamidun, yang tidak jelas, yang samar, yang tersembunyi, khafiyun, yang tersembunyi, yukdahu atau yakdahu, yang mencela, fi sihhatil hadits, terhadap kesihahan hadis, atau yakdahu, yang mencela sabab ghamid ini, fi sihhatil hadits, di dalam kesihahan hadis. Ma'anna zahira, padahal zahirnya as-salamatu minhu, terlepas atau selamat dari syadz itu. Jadi ini membutuhkan penelitian ini. Syarat disebut hadis sahih. Yatabayyanu min syarhi ta'rifih, yatabayyanu, menjadi jelas, min syarhi ta'rifih, dari penjelasan definisi tadi, anna syurutas sahihi, bahwa syarat-syarat hadis sahih, allati yajibu tawaffuruha, yang harus tersedia, hatta yakunal haditsu sahihan, sehingga sebuah hadis menjadi sahih, khamsatun, adalah 5. Wahiyah, yaitu pertama ittisalus sanad, sanadnya muttasil, bersambung, tidak ada yang lompat-lompat. Adalatur ruwatih, perawinya adil. Dhabtur ruwatih, para perawinya dhabit. Adamul illati, tidak illat. Adamus syudzudzi, tidak syadz. Ini disepakati oleh seluruh para ahli hadis ini. Syarat hadis sahih itu ada 5 ini. Cuman nanti kalau ada perbedaan yang dimaksud ittisal apa, nanti itu perbedaannya di situ. Fa idza ikhtallah, jika cedera, syartun wahidun, satu syarat, min hadhihi syurutih, dari syarat-syarat yang 5 ini, al-khamsah, fala yusammal haditsu hina idzin sahihan, maka tidak disebut hadis sahih. Kalau salah satu dari 5 syarat ini tidak terpenuhi, berarti bukan hadis sahih lagi namanya. Misalnya contoh, ma akhrajahul Bukhari fi sahihi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun an Ibn Shihab an Muhammad ibn Jubair an Mut'im an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bit-turi. Saya mendengar Rasulullah membaca di dalam salat maghrib itu membaca surat At-Tur. Wat-turu kitabim mastur. Wahadal hadits sahih. Hadis ini hadis sahih. Kenapa? Pertama, sanadnya muttasil.
sanad muttasil إذ أن كل راوي من رواته سمعه من شيخه. Karena setiap perawinya mendengar dari syekhnya. Jadi berurutan ini. Muhammad, bapaknya Mut'im ini mendengar dari Rasul. Jadi ini Sayyiduna Abdullah mendengar dari Sayyiduna Imam Malik mendengar dari Ibnu Syihab mendengar dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, mendengar Rasulullah. Jadi ini bersambung sanadnya. Ini disebut sanad muttasil. Ada dalam hadis an-anah namanya, an-anah. Wa amma an-anatu Malik wa Ibnu Syihab bin Ibnu Jubair fa mahmulatun al-ittisal li'annahum ghairu mudallasin. Yang dimaksud an-anah itu an. Kan ada an semua nih. An Muhammad, an abihi, ya kan? Itu mu an. Kalau an-anah dari Imam Malik, Ibnu Syihab bin Jubair, ini mahmulah, dibawa alal ittisal terhadap pengertian hadis sanadnya muttasil. Li'annahum ghairu mudallisin, karena mereka tidak mudallis, tidak memalsukan, tidak membuat hadis tadlis. B. Li'anna ruwatahu udulun dhabitun, karena para perawinya adil dan dhabit semuanya ini. Malik, Ibn Syihab, Ibn Jubair, ini adil dan dhabit. Wa hadhi awsafuhum 'inda ulama'il jarh wa ta'dil. Itu sifat mereka menurut ulama jarh wa ta'dil. Nanti di dalam hadis itu ada namanya khusus kitab al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil ini yang menentukan, yang menyelidiki para perawi, apakah perawi ini jujur, apakah perawi ini sahih, apakah perawi ini fasik, apakah perawi ini soleh misalnya. Ini ada ilmu khusus al-jarh wa ta'dil. Sulit ini al-jarh wa ta'dil. Di antara yang boleh ngerasani orang ini di dalam jarh wa ta'dil, boleh orang itu disebutkan ini pembohong misalnya, boleh. Abdullah bin Yusuf thiqatun mutqinun. Abdullah bin Yusuf itu thiqah mutqin. Kan ada tadi Abdullah bin Yusuf. Malik bin Anas imamul hafiz. Malik bin Anas itu adalah imam hafiz. Ini contoh jarh wa ta'dil ini. Abdullah bin Yusuf orangnya thiqah dan mutqin. Malik bin Anas imam dan hafiz, seorang imam. Mutqin itu apa? Mutqin itu kualannya hafal, hafalannya kuat. Mutqin. Thiqah itu terpercaya orangnya. Kalau imam, ini imam gelar ini. Kamu apa? Imam itu kalau di depan kan sudah dijelaskan imam apa. Enggak sini. Belum. Hadis ada, dulu ada tuh kemarin Gelarnya itu. Iya, gelarnya. Kalau imam hafal berapa hadis. Ibnu Syihab Az-Zuhri faqihun, ahli faqih. Hafiz muttafaq ala jalalatihi wa itqanihi. Disepakati keagungannya dan kekuatan hafalannya. Muhammad bin Jubair thiqah. Jubair bin Mut'im sahabi, seorang sahabat. Wa li'annahu ghairu syadz, tidak syadz, idh lam yu'aridhu ma huwa aqwa minhu, karena tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Wa li'annahu laysa fihi illah min al-ilal, dan tidak ada ilatnya, maka ini disebut dengan hadis sahih. Lima, hukumnya wujubul amali bihi bi ijma' ahli al-hadis wa man yu'taddu bihi min al-usuliyyin al-fuqaha. Hukum hadis sahih ini wajib diamalkan sesuai ijma' ahli hadis dan ahli usul dan ahli fikih yang diperhitungkan, yang benar-benar gitu. Fa huwa hujjatun min hujaji syar'i. Hadis sahih adalah hujjah
La yas'al muslimah tarkul amali bihi. Seorang muslim tidak boleh meninggalkan pengamalannya. Al-murad bi qaulihim hadza haditsun sahihun wa hadza haditsun ghairu sahih. Yang dimaksud ucapan ahli hadis misalnya, ini hadis sahih, ini hadis tidak sahih, apa maksudnya? Al-murad bi qaulihim hadza haditsun sahihun, yang dimaksud hadza hadis sahih, kalau di dalam kitab-kitab ada disebut hadza haditsun sahih, misalnya apa? Anna syuratul khamsat as-sabiqatu qad tahaqqaqat, bahwa syarat-syarat 5 yang di depan sudah terpenuhi. Ittisalus sanad, ada alatul ruwa, dhabtur ruwa, adamus syudzuz, adamul illah, 5 terpenuhi. La annahu maqtu'un bisihhati fi nafsil amri, bukan itu sudah pasti sahih di dalam hakikatnya, belum tentu li jawazil khati' wan nisyan ala thiqati, karena ada kemungkinan salah dan lupa bagi orang yang thiqah, tetapi dia tetap wajib diamalkan. Wal murad bi qaulihim hadza haditsun ghairu sahih, yang dimaksud misalnya ini hadis tidak sahih, apa maksudnya? Annahu lam yatatahaqqaq fi syurutus sihhatil khamsati sabiqati, bahwa itu tidak ada salah satu dari syarat sah yang 5 di atas. Kulliha au ba'daha, seluruh atau sebagiannya, 5-5-nya enggak ada atau salah satu dari 5 itu. La annahu kadzibun fi nafsil amrih, bukan yang dimaksud ini hadisnya bohong misalnya, bukan begitu, hanya tidak cukup syarat saja. Kalau tidak sahih bukan berarti hadis ini bohong, bukan, tapi dimaksud ini tidak mencukupi syarat yang 5 tadi. Ittisalus sanad, adalatur ruwah, dhabtur ruwah, adamul illah, adamus syudzuz. Tidak cukup syarat 5 ini berarti dia tidak sahih, bukan hadisnya bohong, bukan. Sekarang kan ada hadis sahih dan langsung hadis dhaif, 2 doang, berarti itu dia enggak belajar begini nih, ngemeng beneran. Hadisnya begitu langsung divonis tidak sahih, langsung bohong, langsung kurang belajar. Hal yujzamu fi isnadin annahu asahhul asanidi mutlaqan. Pertanyaan, apakah bisa dipastikan bahwa sebuah isnad itu adalah isnad yang paling sahih secara mutlak? Jawabannya, al-mukhtar annahu la yujzamu fi isnadin annahu asahhul asanidi mutlaqan. Pendapat yang terpilih, tidak bisa dipastikan bahwa satu isnad itu lebih sahih, paling sahih. Kenapa? Li'anna tafawuta maratib as-sihhati mabniun ala tamakkul isnadi min syurutis sihhati. Karena perbedaan martabat kesahihan itu berdasarkan kekuatan isnad terhadap syarat-syarat kesahihan. Maksudnya wa yanduru tahaqququ 'ala darajati fi jami'i syurutis sihhati, dan jarang tahaqququ 'ala darajati, kepastian derajat paling tinggi di dalam semua syarat sah. Fal aula limsaku anil hukmi li isnadin bi annahu asahhul asanidi mutlaqan. Fal aula, maka yang lebih utama, limsaku, menahan diri, tidak berkata, anil hukmi, untuk memastikan, li isnadin, terhadap sebuah isnad annahu asahhul asanidi mutlaqan, bahwa itu hadis isnad yang paling sahih. Wa ma'dzalika faqad nukila an ba'dil immatil qawlu fi asahhil asanidi. Wa ma'dzalika, meskipun demikian, faqad nukila an ba'dil immati, dinukil, ada informasi an ba'dil immati, dari sebagian para imam, pendapat fi asahhil asanidi, tentang isnad yang paling sahih. Wallahiruh anna kulla imamin rajjaha ma qawi indahu. Secara zahir bahwa setiap imam merojihkan, menguatkan apa isnad yang menurut mereka saja yang rajih. Fa min tilkal aqwal anna asahhaha, di antaranya adalah isnad yang paling sahih menurut pendapat yang mengatakan ada Az-Zuhri an Salim an Nabi. Kalau ada isnadnya begini, rentetan tertib sanadnya itu Zuhri an Salim an Abi. Ruwiya dzalika an Ishaq bin Rahawi wa Ahmad. Itu pendapat Imam Ishaq dan Imam Ahmad. Lalu yang kedua, Ibnu Sirin an Abidah an Ali. Ibnu Sirin, Abidah, Ali. Rawa dzalika an Ibnil Madini wal Fallas.
menurut Imam Ibnul Madini dan Al-Fallas. Yang ketiga, Al-A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abdillah. A'mash Ibrahim, Alqamah Abdillah. Rawi dzalika an Ibnu Ma'in, menurut Ibnu Ma'in ini. Az-Zuhri yang keempat Zuhri Ali Husain abihi an Ali. Rawi dzalika itu menurut Abu Bakar bin Abi Syaibah. Lalu Malik an Nafi an Ibnu Umar, menurut Imam Al-Bukhari. Ngerti nggak maksudnya? Mahu awwalu musannafin fi sahihil mujarrad. Apa kitab pertama yang berisi hadis sahih saja? Awwalu musannafin fi sahihil mujarrad sahihul Bukhari. Kitab pertama yang menjelaskan yang berisi hanya hadis sahih adalah hadis sahihul Bukhari, thumma sahihu Muslim, kemudian sahih Muslim. Wa huma asahhul kutubi ba'dal Qur'ani. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Wa qad ajma'atil ummatu ala talaqi kitabihima bil qabulih. Umat sepakat mengenai penerimaan kedua Sahih Bukhari Muslim ini, sepakat untuk menerima. Ini di dalam hadis. Karena orang kalau cuma paham hadis, nggak paham fikih, bahaya. Atau nggak paham akidah misalnya, bahaya juga. Jadi hadis ini harus diimbangi dengan belajar ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, harus diimbangi. Kalau langsung baca hadis aja, apalagi baca terjemahannya doang, tanpa memahami ilmu usul fikih, nahwu sorof, hanya baca terjemahan hadis, baca terjemahannya doang, lalu menghukumi berdasarkan saya baca terjemah hadis ini misalnya, lalu mengambil hukum ini haram ini halal, padahal cuma taunya begitu, bahasa Arab nggak tahu, balaghah nggak tahu, usul fikih nggak tahu, hancur dunia. Ngomong seenaknya. Ntar kan ada megatrust katanya. Megatrust apa? Ada gempa besar nanti di Indonesia ntar. Kenapa? Untuk gempa besar. Oh, yang ini. Saya kira ada aplikasi apa buat hadis. Iya, BMKG. Iya, betul Ustaz. Tahu. Hati-hati aja. Kayaknya nggak nyampe ke Madura ya? Di mana? Di Banten apa di Bandung? Banten, Jawa, Sumatera kena juga itu banyak. Antara Madura? Itu nggak tahu termasuk. Ayyuhuma asah wal Bukhari asahuhuma wa aktsaruhuma fawaid. Di mana yang lebih sahih? Al-Bukhari adalah hadis kitab Al-Bukhari, wa aktsaruhuma fawaid, lebih banyak faedahnya. Wa dzalika anna hadits Al-Bukhari asyaddu ittisalan wa awthaqu rijalan. Karena hadis-hadis Imam Bukhari itu sanadnya paling muttasil dan para perawinya paling thiqah. Wa anna fihi min al-istinbatatil fiqhiyah. Di dalam hadis Imam Bukhari itu ada kesimpulan-kesimpulan fikih, wa nukat al-hukmiyah, masalah poin-poin hukum atau hikamiyah, ma laysa fi sahih Muslim, yang tidak ada di dalam sahih Muslim. Masalah-masalah hukum. Ya. Menurut jumhur ulama, Sahih Bukhari lebih sah dibanding kitab Muwatta Imam Malik dan hadis Sahih Muslim. Tapi sebagian ulama berkata bahwa hadis Muslim lebih sahih. Ada juga yang berkata hadis Muwatta lebih sahih. Hadza wa kaunu Sahih Bukhari asahha min Sahih Muslimin innama huwa bi'tibaril majmu'i wa illa faqad yujib ba'dul ahadithi fi Muslimin aqwa min ba'dil hadithil Bukhari. Hadza wa kaunu Sahih Bukhari asahha min Sahih Muslim, yang dimaksud dengan bahwa hadis Sahih Bukhari itu lebih sahih dari hadis Sahih Muslim itu secara keseluruhan. Wa illa, jika tidak, artinya jika diperinci satu persatu bukan secara keseluruhan, maka yujaduh, terkadang ada sebagian hadis
di dalam Sahih Muslim itu lebih kuat dari sebagian hadis dalam hadis Sahih Bukhari. Wakilah inna Sahih Muslim asah was-shawab huwal qaulul awal. Ada yang berpendapat bahwa kitab Sahih Muslim ini yang lebih kuat. Hal istawa'aba sahihu aw iltazamah lam yastawi Bukhari wa Muslim as-sahih wa sahih ma wal iltazamah. Apakah hadis Bukhari Muslim itu sudah mencakup seluruh hadis sahih atau mungkin iltazamah secara iltizam mencakup secara tidak langsung. Lam yastau'ibil Bukhari wa Muslimun as-sahiha fi sahihaihima. Hadis Bukhari Muslim itu tidak mencakup seluruh hadis sahih, tidak keseluruhannya. Karena Imam Bukhari berkata, ma adkhaltu fi kitabil jami'i illa ma sahah wa taraktu min as-sihahi li halitul. Ini. Wa taraktu, saya meninggalkan beberapa hadis sahih. Karena apa? Karena keadaan yang panjang. Waqala Muslim laisa kullu syai'in indi sahih wada'tuhu hauna. Tidak semua yang sahih menurutku saya taruh di dalam kitab ini. Innama wa'tu ma ajmu' alaihi. Saya hanya menaruh di dalam kitab ini hadis sahih yang disepakati para ulama. Hal fatahuma syai'un katsirun aw qalilun min as-sahih. Apakah hadis sahih Muslim itu, Bukhari Muslim, ada yang tidak termasuk di dalam sahih Muslim itu banyak atau sedikit hadis sahihnya yang tidak disebutkan di dalam sahih Bukhari Muslim. Qala al-Hafidz Ibnu al-Akhram, menurut Hafidz Ibnu al-Akhram, lam yafudhuma illa al-qalil wa inkuru hadza alaihi. Menurut Al-Hafidz Ibnu al-Akhram, di luar sahih Bukhari Muslim yang sahih itu sedikit. Wa sahih annahu fatuhuma syai'un katsir. Yang sahih di dalam sahih Bukhari Muslim itu masih banyak di luar yang hadis sahih lain yang tidak ada di Bukhari Muslim. Faqad nuqila anil Bukhari annahu qala, karena Imam Bukhari berkata, ma taraktu min sahih aktsar. Hadis sahih yang saya tinggalkan, artinya yang tidak ditaruh di dalam hadis Bukhari, menurut Imam Bukhari itu lebih banyak lagi. Wa qala ahfadhu 100,000 hadis sahih wa 200,000 hadis ghairu sahih. Imam Bukhari berkata, saya menghafal 100,000 hadis sahih dan menghafal juga 200,000 hadis yang tidak sahih. Yang dimaksud sahih tadi, kalau 5 syaratnya cukup gitu. Kalau tidak sahih berarti salah satu atau seluruh 5 syarat itu tidak mencukupi, tidak tercantum. Jadi bukan kalau tidak sahih berarti langsung hadisnya bohong, bukan. Tidak cukup syarat saja. Kam iddatul ahadits fi kullin minhuma. Berapa jumlah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim? Al-Bukhari jumlatu ma fihi. Di dalam kitab Imam Bukhari jumlahnya adalah 7,275 haditsan bil mukarrarah. Jumlahnya di seluruh kitab hadis Bukhari Muslim itu, di dalam seluruh hadis Bukhari 7,275 bil mukarrarah, dengan hadis-hadis yang diulang. Wa bihadhil mukarrarati, kalau dibuang yang berulang itu 4,000 seluruhnya. Kalau yang terulang itu dibuang. Hadis Bukhari. Kalau hadis Muslim, jumlatu ma fi 12,000 12,000 bil mukarrarah, ya, dengan yang berulang-ulang. Kalau wa bihadhil mukarrarah, jika dibuang yang berulang itu nahwu 4,000, sekitar 4,000, sama berarti 4,000.
Aina najid baqiyat al-ahadithi sahihati allati fatatil Bukhari ya wa Musliman. Di mana kita bisa menemukan sisa hadis-hadis sahih yang tidak tercantum di dalam Sahih Bukhari dan Muslim? Di mana? Najiduha fil kutubil mu'tamadatil masyhurati. Kita bisa menemukannya di dalam kitab-kitab mu'tamad yang populer, Sahih Ibnu Khuzaimah, seperti seperti buku kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban. Ini nama-nama kitab nih. Wa Mustadrak Al-Hakim, kitab Mustadraknya Al-Hakim, wa Sunan Al-Arba'ah, wa Sunan Ad-Daruqutni wal Baihaqi wa ghairihima. Mustadrak apa? Mustadrak. Apa itu? Nama kitab. Nama kitabnya. Al-Hakim pengarangnya. Sunan Al-Arba'ah, sunan yang keempat Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Itu sunan yang keempat tuh. Sunan An-Nasa'i. Itu Sunan Ad-Daruqutni. Ini nama kitab semua nih. Al-Baihaqi. Kalau ya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, ini nama-nama imam yang menulis kitab-kitab sahih itu. Wala yakfi wujudul hadits fi hadhil kutubih. Keberadaan hadis di dalam kitab ini tidak mencukupi, balla budda min at-tansisi ala sihhatihi. Tapi harus ada nas bahwa hadis itu sahih illa fi kitab man syaratal iktisara ala ikhraji sahih. Kecuali di dalam kitab yang mensyaratkan hanya menulis riwayat sahih, Sahih Ibnu Khuzaimah, seperti Sahih Ibnu Khuzaimah. Kalau di dalam kitab yang lain, misalnya kitab Mustadrak atau Sahih Ibnu Hibban atau sunan-sunan yang empat, Sunan Tirmidzi, maka harus ada nas bahwa itu hadis sahih. Kecuali kitabnya Ibnu Khuzaimah ini. Al-Kalam ala Mustadrak Al-Hakim wa Sahih Ibnu Khuzaimah wa Sahih Ibnu Hibban. Pembahasan tentang kitab Mustadraknya Imam Hakim, kitab Sahihnya Ibnu Khuzaimah, kitab Sahihnya Ibnu Hibban. Mustadrakul Hakimi. Pertama, kitab Mustadrak Ibnu Hakim. Al-Hakim. Wa kitabun dokhmun min kutubil hadithi. Itu adalah kitab dokhmun yang penuh dengan hadis. Kitabun dokhmun, kitab yang besar, min kutubil hadis, sebagian dari kitab hadis. Dzakara muallifuhu, penulisnya berkata, berarti Al-Hakim. Fihi al-hadits as-sahihah, bahwa hadis-hadis di dalamnya adalah hadis sahih, allati ala syarti syaikhaini aw ala syarti ahadihima, sesuai syarat Bukhari Muslim atau salah satu dari Imam Bukhari Muslim. Walam yukharrijaha, tetapi mereka berdua Bukhari Muslim tidak mentakhrijnya. Kama dzakara ahadits as-sahihah indahu illam takun ala syartin wahidin minhuma. Sebagaimana dia menyebutkan bahwa hadis-hadis sahih menurutnya walaupun tidak sesuai dengan syarat dari hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, menurut syarat dari Imam Hakim saja. Mu'abbiran anha bi annaha sahihatul isnadih, menurutnya itu isnadnya sahih. Wa rubbama dzakara ba'dul ahadits allati lam tasihah. Di dalam kitab Al-Mustadrak ada sebagian hadisnya tidak sah, lakinnahu nabbaha 'alaiha. Lalu Imam Al-Hakim ini menjelaskan bahwa ini tidak sahih. Wa huwa mutasahilun fis sahih. Imam Hakim ini terlalu menggampang-gampangkan hadis sahih, berkata ini sahih. Fayam bagi ayu tatabba wa yuhkam ala ahadithi bima yaliku bihaliha. Nah ini, kalau orang mengkaji kitab Mustadrak yang bagi, maka dia seharusnya yutatabba, harus meneliti. Jangan cuma baca aja. Wa yuhkam ala ahadithi, dan memberi hukum terhadap hadisnya bima yaliku bihaliha, sesuai keadaan hadis itu. Walaqad tatabba'ahu adz-Dzahabi wa hakama ala aktsar hadithi bima yaliku bihaliha. Nah, Imam Az-Dzahabi sudah menelitinya dan sudah memberi hukum, nilai terhadap hadis-hadis sesuai keadaannya. Wala yazal kitabu bihajati illa tatabbu'in wa inayatin. Dan kitab Al-Mustadrak masih perlu untuk diteliti. Sahih Ibnu Hibban, kitab Sahih Ibnu Hibban.
Hadzal kitab tartibu mukhtara. Sahih Ibnu Hibban itu kitabnya tertibnya itu mukhtara, baru. Falaysa murattaban 'alal abwab wala 'alal masanid. Tertibnya tidak berdasarkan bab-bab dan tidak berdasarkan musnad-musnad. Walihada asmahu at-taqasim wal anwa'. Oleh karena itu disebut dia diberi nama at-taqasim wal anwa'. Wal kashfu 'alal hadits min kitabi hadza 'asirun jiddan. Untuk mengungkap hadis di dalam kitab ini sulit sekali. Wa qad rattabahu ba'dul mutaakhirin. Sebagian ulama mutaakhirin menertibkannya alal abwab sesuai bab-bab. Wa musannifuhu mutasahilun fil hukmi alal hadits sibihah. Penulisnya terlalu menggampangkan untuk menghukumi kesahihan hadis. Lakinnahu aqallu tasahulan minal hakim, tapi dia lebih minim tasahulnya, menggampangkannya daripada Imam Hakim. Ini semua penilaian dari Ad-Doktor Muhammad At-Tahan ini. Sahih Ibnu Khuzaimah, kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Hiya la martabah min Sahih Ibnu Hibban. Itu lebih tinggi martabatnya dari Sahih Ibnu Hibban li syiddati taharrih. Karena Ibnu Khuzaimah ini sangat berhati-hati. Sangat taharra. Hatta innahu yatawaqqaf fi at-tashih li adna kalamin fil isnad. Bahkan Ibnu Huzaimah ini tawakuf, tidak memberi hukum, artinya menunggu, no comment, untuk mensahihkan sebuah hadis li adna kalamin fil isnad. Al-mustakhrajat anis ala sahihain. Maudu'ul mustakhraj. Yang tema tujuan mustakhraj huwa ayyati al-musannif ila kitabin min kutubil hadits fayukharrij ahadithu bi asanidi li nafsihi min ghairi tariqi sahibil kitab. Ini yang disebut mustakhraj ini. Fa yastamu ma'ahu fi syaikhihi aw man fawqahu. Ayyati al-musannif, seorang penulis buku melakukan ila kitabin min kutubil hadits, mengambil salah satu kitab hadis, fayukharrij, lalu mentakhrij hadis-hadis dan sanad-sanadnya untuk dirinya sendiri dengan cara yang berbeda dari kitab asalnya, sehingga dia bisa punya syekh yang sama atau malah yang lebih tinggi. Asyharul mustakhrajat, kitab mustakhrajat yang paling populer mustakhrajat terhadap dua kitab sahih Bukhari Muslim. Pertama, Al-Mustakhraj li Abi Bakar Al-Ismaili Al-Bukhari. Ini mustakhraj terhadap Sahih Bukhari. Nama penulisnya Abu Bakar Al-Ismaili. Kedua, Al-Mustakhraj, kitab mustakhraj li Abi Awanah Al-Isfirayini. Ini mustakhraj terhadap ala Muslim, terhadap Sahih Muslim. Ketiga, Al-Mustakhraj li Abi Nu'aim Al-Asbihani ala kullin minhuma. Mustakhraj terhadap Bukhari dan Muslim. Kitab Bukhari Muslim. Okay. Hal iltazam ashabul mustakhrajat fiha muwafaqat as-sahihaini fil alfaz. Apakah para penulis kitab mustakhraj itu mengharuskan dirinya untuk lafal-lafalnya di dalam Sahih Bukhari Muslim itu sama dengan kitab mustakhraj yang dia tulis? Lam yaltazim musannifuha, tidak mengharuskan untuk sama lafal-lafalnya. Li'annahum innama yarwuna al-lafaz allati wasalatuhum min tariqi syuyukhihim. Karena para penulis kitab mustakhraj itu hanya meriwayatkan lafal-lafal yang sampai kepada mereka dari jalur syekhnya sendiri. Lidzalika faqad hasala fi tafawutun qalilun fi ba'dil alfadhi. Oleh karena itu hasalah terjadi tafawutun qalilun, perbedaan sedikit perbedaan di dalam sebagian lafal. Jadi lafalnya berbeda. Lafal hadisnya, matannya berarti berbeda. Wa kadzalika ma akhrajul muallifun al-qudama fi tasanifihim al-mustaqillah kal Baihaqi wal Baghawi wa shibhi ma qailin.
rawahul Bukhari aw rawahu Muslim faqad waqa'a fi ba'di tafawutun fil ma'na wa fil alfaz famuraduhum min qawlihim rawahul Bukhari Muslim annahuma rawaya aslahu. Begitu juga para penulis lama seperti penulis lama yang independen seperti Imam Baihaqi dan Imam Baghawi berkata rawahul Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, atau rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Tetapi ada perbedaan di dalam makna, bahkan di dalam lafalnya. Maka famuraduhum yang dimaksud rawahul Bukhari Muslim itu maksudnya mereka meriwayatkan dari asalnya. Ini mustakhraj. Hal yajuzu an nanqul min haditsan wa na'zuhu ilaihima. Apakah boleh kita meriwayatkan sebuah hadis lalu kita langsung berkata ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari Muslim? Padahal kita kan jaraknya dari Imam Bukhari Muslim sudah jauh. Tapi langsung bisa kita begitu ngomong ini diriwayatkan Bukhari Muslim, kan apa tuh, melompat kan. Binaan ala ma taqaddamah, berdasarkan keterangan di atas, la yajuzu li syakhsin, fala yajuzu, tidak boleh seseorang ayyang kula minal mustakhrajati awil kutub minal qurati anifan hadithan wa yaqulu rawahu al-Bukhari aw Muslim illa bi ihda amrayni. Tidak boleh meriwayatkan dari mustakhrajat, dari kitab-kitab mustakhraj atau kitab-kitab yang disebutkan tadi di atas, berkata ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim, langsung berkata, kecuali dalam dua hal. Pertama, ayyuqabilal haditha bi riwayatihima aw yaqula sahibul mustakhraj aw al musannif akhrajahu bi lafzihi. Ayyuqabilal haditha bi riwayatihima, hadisnya harus menerima au yaqulu sahibul mustakhraj al-musannif akhrajahu bi lafzihi, dengan lafalnya. Dan tinggal dicek sebenarnya ke Bukhari Muslim, ada nomor-nomornya sekarang malah. Fawaidul mustakhrajat al-sahihain, ini masih mustakhrajat semua ini. Iya, 10. Manfaat ada kitab mustakhraj. Lil mustakhrajat al-sahihain fawaid katsirah tuqaribul asyrata. Ada sekitar 10 manfaat adanya kitab mustakhraj. Dzakara Suyuti fi tadribihi, disebutkan oleh Imam Suyuti dalam tadribnya. Wa ilaika ahamuha, ini di sini disebutkan yang paling penting saja, disebutkan 3. Ulul isnad, isnadnya tinggi, li'anna musannif al-mustakhraj law rawa hadithan min tariqil Bukhari mathalan lawaqa'ah anzala min at-tariq alladhi rawahu fi al-mustakhraj. Kedua, az-ziyadatu fi qadri sahih, menambah kadar sahih, lima yakun min alfadhin zaidatin titimmatin fi ba'dil ahadithi. 3, al-quwwatu bi kathrat turuq, semakin kuat karena jalannya para isnadnya semakin banyak. Wa faidatuha at-tarjih indal mu'aradah. Ma huwa al-mahkum bi sihhatihi mimma rawahu syaykhan. Marra bina anna al-Bukhari ya musliman lam yudkhila fi sahihima illa ma sahah wa anna al-ummata talaqqat kitabayhima bil qabul, fama hiya al-ahadithul mahkum bi sihhatiha wallati talaqqat bil qabul ya tura. Wal jawab huwa, ini jawabannya, annama rawayahu bil isnadil muttasil fa al mahkum bi sihhatih. Kalau diriwayatkan langsung oleh keduanya berarti dia langsung diberi hukum sahih. Wa amma ma hudhifa min mabda'i isnadihi rawin aw aktsaru yusamma al-mu'allaq wa fil Bukhari katsir lakinnu fi tarajim al-abwab wa muqaddimatiha wa la shay'un minhu fi sulb al-abwab al-battah. Amma fi Muslim falasa fihi min dhalika illa hadithun wahidun fi bab at-tayammum lam yasilhu fi mawdin akhar hukmuhu kama yali. Pertama, fama kana minhu bi sigatil jazmi kaqalahu amaru wa dzakara fa huwa hukmun bi sihhati anil mudhaf ilaihi. Wa ma lam yakun fihi jazmun kajurwa yuzkaru yuhka wa ruwiya wa dzukira falaysa fi hukmun bi sihhati anil mudhaf ilaihi. Wa ma dzalika falaysa fi hadithun rawin
wahin liadkhalihi fil kitabil musamma bis sahih. Maratibus sahih. مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال إن للحديث الصحيح مراتب. Fa'ala ini martabat tingkatan. Fa'ala maratibihi ma kana maruyan bi isnadin min as-sahih al-asanidi. Kamalik an-Nafi an Ibnu Umar. A'la martabat yang paling tinggi. As-sahihul asanid tadi kan ada perbedaannya tuh. B wa duna dzalika rutbatan maka maruyan min tariqi rijalin hum adna min rijal isnadil awwali ka riwayat Hammad bin Salamah an Thabit bin an Anas. Wa duna dzalika di bawahnya lagi rutbatan maka min riwayati man tahaqqaqat fihim adna ma yasduqu alaihim wasfu thiqatih ka riwayat Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah. Wa yaltahiqu bihadhi tafsil disamakan dengan perincian-perincian tersebut taksimul hadits sahih ila sab'i maratib. Ada pembagian hadis sahih kepada 7 tingkatan. Pertama, mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim. Ini adalah martabat yang paling tinggi, tingkatan paling tinggi. Kedua, summa manfarada bil Bukhari, kemudian yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, summa manfarada bi Muslim, kemudian yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, summa makan ala syartihima wa lam yukharrijahu, kemudian yang sesuai dengan syarat Imam Bukhari Muslim tapi mereka tidak mentakhrijnya. Kelima, summa makan ala syartil Bukhari wa lam yukharrijuhu, hadis yang sesuai dengan Imam Bukhari tapi tidak ditakhrij. Keenam, summa makan ala syartil Muslim wa lam yukharrijuhu, sesuai dengan syarat Imam Muslim tapi tidak ditakhrij oleh Imam Muslim. Summa ma sahha inda ghairihima min al-immati ka Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban mimma lam yakun ala syartihima. Ini bisa hatam kalau ngaji begini nih. 13 syaratus syaikhaini. Syarat dua syekh. Tadi kan dijelaskan ada syarat menurut Imam Bukhari, syarat Muslim. Maksudnya apa? Lam yufsi asy-syaikhan an syartin syaratahu aw ayyanahu ziyadatan ala syurutil muttafaq alaihi ma fi sahih. Lam yufsih, tidak menjelaskan secara jelas Syekh Bukhari Muslim itu tentang syarat-syaratnya. Lakin al-bahithin wal ulama'i dhahar lahum min at-tatabbu' wal istiqra'i ila asalibihima ma dhannahu kullun minhum annahu syartuhuma aw syartu wahidin minhuma. Tetapi para peneliti, yaitu ulama-ulama yang meneliti tentang gaya bahasa mereka, menemukan secara dhon bahwa itu adalah syarat dari Bukhari Muslim atau syarat dari salah satunya. Wa ahsanu ma qilah fi dzalika annal murad bi syarti syaikhaini. Pendapat yang paling bagus tentang hal itu, yang dimaksud dengan syarat Bukhari Muslim atau syarat Bukhari atau syarat Muslim, ayyakuna al-haditsu marwiyan min tariqi rijalil kitabaini aw ahadihima ma'ah mura'atil kayfiyyati allati iltazamaha syaikhani fi riwayati anhum. Hadisnya harus diriwayatkan dari jalan rijalul kitabaini, para perawi dua kitab itu atau salah satunya, disertai tata cara menjaga gaya bahasa, gaya yang selalu dilakukan oleh dua syekh tadi ketika meriwayatkannya. Makna qauli muttafaq alaih, yang dimaksud muttafaq alaih, kalau kita baca hadis ada muttafaq alaih maksudnya apa? Idza qala ulamaul hadis an hadis, jika seorang ulama hadis berkata muttafaq alaih, famuraduhum, maksudnya ittifaqus syaikhain, bahwa kedua syekh itu Bukhari Muslim sepakat. Ay ittifaqus syaikhain ala sihhatihi, Syekh Bukhari Muslim, dua Syekh Bukhari Muslim itu sepakat bahwa hadis itu sahih. Lattifaqul ummati, bukan maksudnya seluruh umat atau seluruh imam sepakat, bukan. Illa Ibnu Salah qala, hanya saja Ibnu Salah berkata, lakin ittifaqul umma alaihi lazimun min dzalik wa hasilun ma'hu ittifaqul ummati ala talaqi ma ittafaqa alaihi bil qabul. Tapi menurut Ibnu Salah, seluruh umat Islam
seluruh umat, seluruh imam hadis itu sudah sepakat karena mereka semua sudah menerima hadis Sahih Bukhari Muslim. Gitu. Hal yashtaratu fi sahih ay yakun azizan. As-sahih wa annahu la yashtaratu fi sahih ay yakun azizan bima'na ay yakun lahu isnadani. La'annahu yujidu fi sahihaini wa ghairihima ahaditsu sahihatun wa hiya gharibatun wa za'ama ba'du ulama dzalika kabi Ali al-Jubba'i al-Mu'tazili wal Hakim wa qawluhum hadza khilafu ma ittafaqat alaihi al-ummatu. Kan ada hadis, apakah harus hadis aziz? Enggak, karena ada hadis sahih itu ternyata hadisnya hadis gharib. Satu periwayatnya hadis ahad. Wa za'ama ba'du ulama. Kalau za'amah ini perhatikan kamu. Kalau za'amah berarti pendapatnya lemah. Kalau za'amah. Lemah pendapat. Kenapa? Lemah. Lemah. Tapi za'amah ini bukan lemah artinya. Za'amah berpendapat. Lemah berpendapat maksudnya. Ya maksudnya ba'dul ulama ini. Kalau qalah kan berkata. Kan ada zonnah, ada zon, ada wahmun, ada syak. Kalau za'amah ini berarti dia pendapatnya lemah. Wa za'amah dan berpendapat begini nih jadinya. Al-hasanuh. Lanjut. Bujang ini lanjut lagi. Nanti aja. Nanti masih ada yang belum ngerti nih kayaknya nih tadi. Yang mana? Banyak ya. Enggak, yang penting pertama poin-poinnya. Nanti baca lagi dikit-dikit begini. Yang sangat penting itu kan syarat-syaratnya apa, hadis sahih apa, syarat-syaratnya apa. Kalau awwalu musannafin fi sahih ini kan membahas tentang kitab, bukan tentang hadis sahih. Tapi ini kalau kamu memang mau meneliti benar hadis sahih ini, ikuti alur di sini. Berapa jumlahnya? Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Kalau kita yang lain Mustadrak, Huzaimah, itu baca semuanya, ini baru bisa mengerti begini. Kalau cuma begini doang nih, ini informasi secara umum saja ini. Kamu beli semua ini, baca semua kitabnya, wah bagus, mengerti semuanya. Berapa juta? Ini maksudnya kalau misalnya mudahnya ya bicara transportasi misalnya. Ada mobil segi roda 4, yang roda 4 ini itu ada bluebird apa macam-macam begitu. Tapi yang penting kita mengetahui hadis sahih, syarat-syaratnya ini. Nanti kalau benar-benar ini kan baru belajar. Kalau pengen bener-bener beli semua kita, baca semuanya. Lalu jangan lupa baca-baca juga kitab-kitab mustalah hadis. Ini kan yang dasar saja. Ada lagi. Kenapa? Ada lagi. Banyak. Kitab mustalah hadis itu banyak. Nanti kita Baikuni lebih tipis. Lebih tipis. Iya. Tapi lebih dalam lagi. Lebih ringkas. Baikuni itu ya seperti jurmiyahnya lah. Baikuni. Tapi lengkap kan? Ya lengkap. Ya namanya kayak jurmiyah kan lengkap juga. Tapi tentu masih butuh kitab-kitab yang lain. Maksudnya belajar, makanya kalau belajar jangan cuma 1-2 kitab, banyak. Minimal 10. Kamu beli mustalah hadis 10 kitab, baca semua baru bisa apa. Cuma 1 doang, ini dasar-dasar. Kayak nahu berapa? 2 doang gitu. Jangan cuma 2, 10. Baru paham. Kan saya pernah cerita. Kalau nahu beli 10 misalnya. Beli semua nahu, baca semua. Kalau cuma jurmiyah doang, juriti doang, kurang. Jadi kalau sudah alfiyah, cuma kalau langsung alfiyah juga enggak yang dasar-dasar, susah juga nanti. Oke, hadis hasan dan sama-sama.